Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Baitul Huda, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjid yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Desa Utablang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus GPS, pengurus SMS insyaallah mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua mendapat kemuliaan. Dan hadirin dan hadirat sidang jamaah SMS, GPS dan seluruh hadirin yang telah berhadir, semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita kemudian hari di syurga Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seakan-akan Ramadan tahun ke tahun sudah berkurang keberkahannya. Seakan-akan Ramadan tahun ke tahun berkurang kemuliaannya. Bukan Ramadan yang berkurang kemuliaan, bukan Ramadan yang kurang keberkahan. Rasanya kita yang menjalani pun kurang mendapatkan keberkahan dari Ramadan ke Ramadan yang kita jalani. Ada beberapa fenomena yang terjadi kalau kita mau sedikit intent melihat. Kalau kita melihat, yang pertama adalah kita kehilangan anak-anak yang berusia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tahun dalam sop-sop solat tarawih yang biasa kita jalani. Kita akui atau tidak kita akui, para remaja semakin sedikit yang mengisi sop solat tarawih. Kami hampir setiap malam mengunjungi berbeda masjid. Sangat jarang kita temui anak-anak remaja berada di samping kita atau di sop tarawih bersama-sama kita. Suara tadarus pun semakin berkurang dari suara anak-anak remaja kita. Kalaupun ada tadarus di Masjid Menasah, biasanya diisi oleh orang-orang tua. Itu pun sampai jam 12, jam 1 sudah berkurang. Di kota sama dengan di kampung. Artinya apa? Ada orang yang hilang selama Ramadan. Maka hari ini kita akan mengangkat sedikit isu tersebut. Kenapa kami anggap penting? Kalau itu tidak kita bicarakan, maka percayalah 10-20 tahun yang akan datang, Ramadan akan semakin ditinggal, maka kita semakin sunyi dengan Ramadan kita. Kita yang hadir hari ini mungkin 10 tahun yang akan datang tak ada lagi di salat tarawih kita. Kita yang hadir di sini mungkin 20 tahun yang akan datang tak kuat lagi untuk datang ke masjid. Ketika tidak diisi oleh anak-anak remaja kita hari ini, ketika kita tidak diisi oleh anak-anak pemuda kita hari ini, maka lihatlah apa yang terjadi. Saya sering katakan dalam ceramah-ceramah saya, generasi yang hebat bukan kita sekarang, tapi generasi yang hebat adalah generasi yang meninggalkan generasi selanjutnya yang hebat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu bangga dengan kata-kata saya orang ibadah. Kita terlalu bangga mengatakan masa kami ada SMS, masa kami ada GPS, masa kami ada pergerakan ini itu, masa kami memenuhi masjid. Tapi yang patut kita banggakan adalah setelah kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita, cucu-cucu kita tetap seperti ini, seperti apa yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya sebaliknya, setelah ini masjid-masjid menjadi kosong, setelah ini, setelah kita tidak ada pergerakan-pergerakan GPS, pergerakan-pergerakan SMS kemudian menghilang, maka kita yang disalahkan, maka kita yang sangat merugi, maka kita yang tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat. Kami tadi malam kebetulan berada di Kota Luk Semawe.
Dulu habis tarawih orang ramai di luar, biasa, mungkin orang mencari angin segar, mungkin orang hanya sekedar mencari makanan. Tapi sekarang sedang tarawih pun semua tempat seakan-akan tidak ada yang peduli. Semua tempat terbuka, bahkan tempat-tempat umum. Disitulah ternyata para remaja-remaja tadi yang hilang dari sop-sop solat, yang hilang dari tempat-tempat tadarus, ternyata mereka berada di kaki-kaki lima, berada di warung-warung kopi, seakan-akan tak ada yang peduli dengan keadaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita selalu membuat pergerakan ini, pergerakan itu, tapi pergerakan mereka pun semakin kuat di luar? Ternyata unsur positif dan negatifnya selalu ada. Kita sibuk dengan pergerakan GPS, kita sibuk dengan pergerakan SMS, kita sibuk dengan pengajian ini, makalah ini, studi ini, studi itu. Tapi terkadang kita tak peduli dengan keadaan mereka di luar. Kita sibuk di dalam masjid, seakan-akan mereka menyibukkan diri juga di luar masjid. Itu yang gaduh sibuk pun roh tu. Yang penting roh kena dabut, yang penting roh dipelihun ada dabut. Hanya habis nyoh, habis asal ada buka pengajian. Tapi seakan-akan hari ini tidak ada yang peduli dengan keadaan anak-anak remaja kita di luar. Tidak ada dakwah yang sampai ke mereka. Tidak ada pelajaran yang sampai kepada mereka. Seakan-akan mereka merasa bebas dengan keadaan mereka hari ini. Jet keliling di malam tu, jejak di malam, Aceh Utara jejak, Los Mawai jejak di malam. Poh 8 dari buka puasa sampai dengan tengah malam jam 3, jam 4, ramai orang di luar. Tidak ada lagi aturan apapun, seakan-akan dibebaskan. Kalau tahun ini sudah seperti ini, maka percayalah tahun depan, 2 tahun, 3, 4 tahun akan datang, kebebasan itu semakin merajalela kepada mereka. Seakan-akan bumi ini tak ada lagi aturan kepada mereka. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Kami melihat ada 3 komponen sehingga ini bisa terjadi. Yang pertama adalah kekurangan ilmu agama pada anak-anak kita. Ketika ilmu agama berkurang, maka percayalah kecintaan terhadap agama juga secara otomatis akan berkurang. Hanai curi agama, kibai cinta ke agama. Nyo menyata pegat analogi sabuh menom anda. Pakan itanyo dah cinta ke terororino. Pakan kita cinta kepada seorang perempuan karena kita mengenal dia luar dalam. Kenapa kita begitu antusias kepada seorang wanita? Karena kita kenal lahir batin kepada dia. Kita turi dari ujung sampai ujung kaki. Bahkan kita turi sifat-sifat mereka, kita turi kepribadian mereka, kita turi segalanya tentang hal-hal yang ada pada mereka. Sehingga timbullah cinta kepada mereka. Tak mungkin kemudian cinta itu akan hadir ketika kita tak mengenal kepada mereka. Kenapa mereka tak cinta kepada Allah? Kenapa mereka tak cinta kepada Islam? Kenapa mereka tak mau membela Islam? Kenapa mereka tak mau mendirikan solat tarawih? Karena mereka sebenarnya tidak mengenal agama begitu dekat. Mereka hanya mengenal begitu-begitu saja dengan agama mereka. Akhirnya mereka tak cinta kepada masjid. Akhirnya mereka tak cinta kepada ibadah. Akhirnya mereka tak begitu bahagia ketika berada di sop-sop solat ataupun di tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cin kalian agama kurang tak ronyon. Maka Luqman dalam surat yang ke-13, Luqman itu dalam surat ke-12 sampai ke-19 mengatakan tentang bagaimana cara mendidik anak. Bil khusus kepada ayat yang ke-13, Luqman mengatakan wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya ilmu yang pertama diajarkan Luqman kepada anaknya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid untuk mengenal Allah, ilmu fiqah untuk tahu cara beribadah kepada Allah, dan ilmu tasawuf untuk menjaga ibadah kepada Allah. Dan tanya orang Syiah orang Nyo kemah seakan-akan hana bangga dan menyai merno agama. Kemah ramai yang kita lihat hana begitu galak dan merno agama, seakan-akan belajar ilmu agama tak ada masa depan. Wadai kai temang pesantren, wadai kai ya abu, seakan-akan hilang masa depan mereka. Itanyo sang-sang masa depan anak ketika ke S1. Tidak ada yang salah dengan S1, tidak ada yang salah dengan S2, tapi ketika pondasi agama mereka tidak punya, itu yang sebenarnya kesalahan yang kita lakukan.
Kiban tak pedang bintih, kiban tak pedang tiang. Bagaimana kita mendirikan atap, kemudian mereka tidak punya pondasi yang kuat dalam kehidupan mereka. Susah hati ketika anak tidak kumlot di tempat kuliahnya. Susah hati ketika anak min hanajak kuliah. Susah hati kita ketika anak tidak S1, S2. Tapi kita biasa-biasa saja ketika anak tidak tahu agama. Biasa-biasa saja ketika anak tak faham dengan agama. Anak min watih hanajak kuliah bengeh digede. Anak min punya hanajak kuliah bengeh digede. Tapi ketika dia tidak solat, apa ada yang peduli? Ketika mereka tidak bisa mengaji, apa ada yang peduli? Ini perlu kita fikirkan kaum muslimin sekalian. Ya fenomena orang jadi kalau luar biasa Nabi. Yang menyetajak bak kafe dan pegak sabuh tes ku bak kafe-kafe yang duduk yang anak-anak mudanya bahkan belum keliling berkelam lu bajai kau inang agak menjampu-jampu. Tanya bek sibuk thai nong ibadah-ibadah ro bek kehebatan. Dia sibuk draw tu. Yang penting buat draw tip bak masjid pegak pengajian, baknyo pegak pengajian. So yang berhe pegak pengajian bak awaknya ke dia. Nyo gaduh fikir kerah tapi tanya orang tu kamu ningai dia. Gaduh tak fikir ke perut roh tu. Gaduh tak fikir long yang penting ibadah kepada Allah. Long anu kau peduli pada yang lain. Itu yang kita fikirkan. Tapi di luar musuh-musuh kita sebenarnya di kalangan-kalangan kita sendiri. Yang benar tabuh pergerakan yang kukut. Pergerakan kepada anak-anak muda kita. Seakan-akan tak ada yang peduli kepada mereka. Seakan-akan tidak ada yang menegur mereka hari lagi. Maka di sini sebenarnya ada butuh tiga manusia. Yang pertama kita seperti kehilangan penguasa. Mohon maaf. Tidak ada aturan lagi. Buatlah aturan. Tidak boleh buka toko kecuali setelah jam 10 malam. Tidak boleh buka toko kecuali misalnya apa barometernya? Islamic Center. Tidak boleh buka toko sebelum selesai solat tarawih di Baitur Rahman atau di Jami. Buat sebuah barometer, kenapa tidak? Kemudian kita menjadi rancu sekarang. Kenapa ketika Covid bisa ada aturan itu, tapi ketika bulan Ramadan hilang aturan-aturan seperti itu? Wadah Covid gad agak gede, masker datang pakai menanduk. Wadah Covid gad agak gede, Haimi buka kedai, anak buka kedai. Kenapa di Ramadan kemudian kita tidak sanggup dengan aturan-aturan seperti itu? Kemudian kita menjadi hilang sekarang akal sehat kita. Wadah Covid deku keliling ti urang. Pakai masker, ayo jaga jarak. Kenapa sanggup dibuat aturan seperti itu? Tapi ketika urangnya deku tang-tang besar permundan. Tidak ada yang perlu lagi dengan keadaan kita hari ini. Maka sayang tak kala deku. Ilun hana fikir ku urangnya. Baik tak kala idanya menon ku. Lagi urang menon ku hantar debit tahu. Bereh hat mentang. Hantam kejak tahu ikutnya jak dari rumah masjid ke pegah hajih nyotek gad mentah ke pegah lu semua nyotek gad mentah karena hantam ke dia tahu cijak tiga yang men jak tiga waduk yang men jak tiga yang keliling-keliling kota lu semua yang men maka kita akan mendapatkan fenomena baru yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita. Maka phone pun nak pegah baron apabila ilmu agama terus terguris, apabila ilmu agama terus tergadai, apabila anak-anak kita tidak suka lagi dengan ilmu agama, maka percayalah suatu saat jangan kita salahkan ketika Islam juga akan hilang pelan-pelan dari muka bumi ini. Kenapa? Kecintaan terhadap Islam tak ada lagi. Pakar dan mitanya cukup galak main game. Itu main. Itanya apakah nak galak kita buka HP aja. Begitulah cara berfikir logika kita terhadap agama. Ketika hana datu'oh, maka akan muncul hana galak delit. Kenapa mereka begitu mencintai warung kopi? Kenapa mereka begitu mencintai kafe? Kenapa mereka begitu mencintai game? Itu adanya. Ketika itu maka timbul cinta kepada mereka hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Ilmu agama hilang pelan-pelan daripada mereka. Ilmu agama mereka tak lagi mencarinya. Ilmu agama mereka tak mencintainya. Itu yang pertama. Yang kedua, lokalan fenomenanya tu pengaruh tanya ni. Itanya orang syiknya tu kurang tak peduli kepada anak min. Bahkan uswatul hasanah kurang kita kepada anak-anak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi diikuti dulu karena uswahnya yang luar biasa. Orang-orang kafir tidak melihat kepada Allah di awal-awal. Orang-orang kafir hanya pedih ke Allah. Mereka lebih percaya kepada berhala-berhala yang bergantung-gantung di kota Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad sosok datang menjadi pembeda dengan akhlaknya, pembeda dengan sikapnya, membedakan dengan sifatnya, itu yang membuat orang kafir kemudian menjadi dekat dengan Islam, ingin lebih banyak tahu tentang Islam karena melihat sosok daripada Rasulullah SAW. Orangnya so ini kadang dia tanya so ini contoh.
Satu dua orang tua yang bisa menjadi contoh, tapi kebanyakan orang tua tidak bisa menjadi contoh. Dukno urung si yang nak mayang tebo. Tak pegah haju dukno tu yang nak Baitul Rahman. Tak pegah tu dukno tu yang nak bak Islamic Center. Tak pegah tu dukno tu yang nak bak Jami. Yang dah yang anak ayat semayang. Begitulah contoh orang tua kepada anak-anaknya hari ini. Maka cina pegah logika Pak Ali, cina pegah logika lu. Uronyo anak mit umur 20 sampai uyup, umur 25 sampai uyup nunggu hidup bak kafe. Semayang hanai tu pulih, tapu hanai tu pulih. Awaknya tinggal jid ke ayah tu. Awaknya ni berkahwin jid ke ayah tu. Jadilah mereka seorang suami. Yang inang-inang yang pengan-pengan awaknya nyan, jadilah seorang isteri. Maka ketika mereka tak lagi cinta kepada masjid, tak lagi cinta kepada agama, bagaimana mereka akan membuat anak-anak mereka kemudian cinta kepada agama? Yang logika singkat tu. Maka ketika ada pegah sebuah saat Islam ini akan hilang dari Aceh, wajar-wajar saja. Maka pegah menat, karena kita akan mati, mereka akan tumbuh, dan mereka dari kecilnya memang tak cinta kepada agama, tak cinta kepada masjid, tak cinta kepada Allah, tak cinta kepada ibadah. Maka gadah baca-baca dia orang mati ni. Kepegah sampai-sampai malaikat nak tanya, kadang-kadang lihat dia ni, anukkah cucukah, syaharakah jamun. Urangnya mereka menjadi berfoya-foya. Bahkan masjid-masjid sudah kosong di Kota Lusmawi, bahkan masjid-masjid sudah kosong di Aceh. Maka peran orang tua, peran guru, peran lingkungan sangat menentukan daripada kemuliaan anak-anak kita ke depannya. Itanya paling kurang kita jaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Paling kurang anak-anak kita nyo ni. Malam sampai long tanya kelambak ngelun. Poh 12 ku mantang na anak darah muwe-we. Long tanya nayah. Mantang na anak darah duduk bak kafe nama yang anaknya. Puat dewa poh 12 anak tanya nak pandai kawo ni. Ngan so kaja ni, ngan bajai kasuk ni, ngan so kadua patah kadu ni. Anak tanya dia orang Syi. Aceh ni bayang ni. Sang tanya anak tunggu. Long sampai long pegah buat dakwah long mono tanya tingkat anak itik kada nunggu mak dia tu. Poh 6 anak iwa itik kada sedar tu. Ngan poh 6 anak itik anak iwa tu. Tak pakat lakor-lakor sedar anak itik. Poh 6 lewat 15 ada depan manok kata tak sedar tu. Ada bak mamplang dah manok dia. Tapi ketika anak darah poh 12 posa kalau miwa tu perlu kita pertanyakan. Orang Syiah agak fikir contoh daripada orang tua. Yang kedua, yang pun tak pegah guna ilmu agama guru. Yang kedua, kekurangan adalah pada contoh pada orang tua. Yang kelih, saya mohon maaf sekali. Apa peran pemerintah hari ini? Kalau kayak maaf dengan urus pemerintahan. Apa peran pemerintah hari ini? Tidak ada aturan apapun nampaknya kita lihat hari ini yang tertempel. Bagaimana tentang ini kenyamanan, bagaimana tentang tutup usaha, bagaimana tentang buka usaha, bagaimana. Apa yang ada yang Pak Pesan? Gimana? Ini siapa tanggung jawab ni? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Siapa yang bisa mengubah itu? Penguasa. Peraturan selama bulan suci Ramadan. 1, 2, tertanda Gubernur Aceh, mungkinlah betul. Tertanda wali kota, tertanda wali bupati. Yang ni ampun. Ketika sudah ada peraturan seperti itu, tempelkan di setiap toko. Yang melanggar akan kami blacklist, akan kami tutup. Orang je dia dah pegang lagi kan. Kata Covid. Putam noam Covid tau. Nak aturan lagi yang lo. Banyak orang kopi yang di blacklist, ditarik garis dan polisi, hanya tamang kena ditutup selama seminggu. Kenapa bisa kita buat? Kenapa ketika melanggar protokol daripada tarawih tidak beribadah kepada Allah? Tidak ada aturan seperti itu. Pemerintah yang pertama sekali. Yang kedua, fayughayyir bilisan. Tak sanggup lagi dengan penguasa. Mungkin lisan-lisan penceramah ni lah. Elok tukah ceramah. Tapi yang terpegah-pegah unai benci tu. Ya, elok nak ya. Pegah-pegah unai yang nak galak. Yang pegah-pegah antaranya. Miyah nak pegah ada syarat Allah. Buat ada pegah benci kau. Pilih yang mana? Maka itu pilihan buat buah semalakama. Menyelut lebih baik dibenci oleh manusia tapi dicinta oleh Allah daripada dicinta oleh Allah, daripada dibenci oleh Allah tapi dicinta oleh manusia. Orangnya le ke manusia menan dengan manusia ada sanjung-sanjung. Yang hanat mayang kat sanjung ni hanam kubup. Yang palih-palih sanjung kita nyo. Ika Allah hanayum lima. Yang sanjung, yang menyanjung sama penjilat, sama-sama penjilat.
Dia jangan tanya orangnya. Tapi orang-orang yang bak tegak bak kebenaran dihancurkan. Maka itu tanda-tanda akhir zaman. Yang benar disalahkan, yang salah dipuji-puji, yang orang-orang jujur digeser, orang-orang pendusta akan dimanja-manja, akan diagung-agungkan. Orang ceramah bubuh Yohana pun paling hidup. Hana masalah hidup paling penjara, paling mati, ujung-ujung kan mati. Bapaknya orang hana pegah mati je. Ilong ku pegah mati je. Ujung-ujungnya akan mati, kecuali wadah ada pegang menong dia tapi-tapi ilah dia pegang. Karena kita tahu selanjutnya hukumannya adalah kematian di hadapan Allah. Lebih baik mati mulia di hadapan Allah daripada hidup terhina di hadapan manusia. Yang kedua, yang kelihatannya itu yang benar pergerakan paling kurang berbenci dan lagi. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cik perhatian. Baik pergerakannya, pergerakan je, pegatnya, pegat je, berdino, berdide, yang ikut urus-urus karamati tu. Kalau kemah, kalau ada. Hana semangat bila berkawan. Duduk ada ada. Kita nyopi hana semangat kalau ada yang ni. Ikutnya kalau ada yang. Yang ikut ikutnya. Ikutnya sebab karamati pun. Bergaul ikutnya. Tak jadi kalau maka kita sama-samalah bergerak. Ayo, kita mulai dari mana terserah. Kenapa tidak buat audiensi dengan wali kota misalnya, dan pegah bangun WH misalnya, bicara dengan syariat Islam misalnya, putra pun tak payah-payah haji mendang. Tidak pegah bawahnya, tak pakai peliti-peliti punya gede. Pakai maru napeng kata je kena kah napeng ni. Bila pernah pakai dendera-dendera aku. Ayo sama-sama. Lok semawe tutup. Habis bukber jam 7:30 tutup lok semawe sampai jam 10 selesai tarawih buka lagi. Kan mudah tu. Menyena peraturan mudah. Mangku jak long dia aku buka-buka pengumuman tapi long ke mak ngan long kelam. Cocok ini dah dakwah juga. Kan cocok aku lagi nak tajak ramai-ramai tapi menyolong jak tutup ikut kapungon ni punya. Wah najak dua ceramah pada pegang-pegang kena. Kejap Pak Ali sira buat oh dop mubut. Ai dah mau awak luar kena goi. Pergi Pak Ali awak luar. Kalau kita bergerak sama-sama dari ada pun bergerak, misalnya di sini wali kota, bupati kita bergerak, anggota dewan sama-sama. Sekarang semua diam nunduk. Seakan-akan kita biarkan. Yang kalau dah pegah soal pakaian mereka. Ilung teruk kena lu perhati. Pakaian menyerta dua dengku cahana hilir dia, cahana hilir lut mawin. Pajan ada hilut mawin, pada teruk kena sebuah baru hilang lut mawin. Tapi pada tajak jalan-jalan ku hana hilir. Masya-Allah. Makanya ini perhatian kepada kita. Lun hana mengeh. Bukan karena kemarahan, bukan karena kebencian, tapi untuk menyelamatkan generasi ini supaya Islam tetap tegak jaya di Aceh. Syariat Islam tetap tegak jaya di Aceh. Dan itanya dengku buya gop katanya gara-gara Islam. Urajih dengku la kemah. Nyo kali baik bila tengah jibe untuk Bali. Urajih la kemah. Ia urang kafe Aceh dikutok gara-gara Islam. Ci baca sejarah tu. Awak Belanda, awak Jepang, ia ke Aceh tok gara-gara Islam. Kan kadang-kadang pula lain. Punya awak Aceh nak awak Sulawesi lebih kadang-kadang lah. Cita ajak Madura, awak Madura kadang-kadang lah. Awak Aceh lemper yang panen lah. Tapi karena Islam kuat di Aceh, itulah yang membuat mereka takut. Tapi percayalah ketika Islam sudah reli di Aceh, maka ketakutan kafir tak ada lagi kepada kita. Urajih menyejak Indonesia Islam yang paling kuat di mana? Di Aceh. Orangnya juga menyejak Aceh. Ini dengannya mentang ya. Wadah ijak kena dulu. Ikalan oh benar Islam di Aceh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Tafidha. Salatu tarawih rahimakumullah. Orang luar dulu. Tidak ada lagi ketakutan kepada mereka. Maka insya-Allah kamu doa Allah. Nyolong tugah-pegah, yang tugah-pegah, pergerakan bab-bab urung road. Cuma yang jak kena yang hana kekuatan pula long kala. Baiklah kekuatan pula yang laki hai langkah. Le sujud hai budak, dia pun pegah long. Tak pegah perkara bawanya, hale baiklah perkara bawanya perkara roh hai lagi pergi. Le hana yang nak kekuatan tu, yang nak kekuatan dia ajak. Apa tak kapal saya? Tak hebat dah kapal saya. Ya lagi mau dah. Ana hebat ron. Apa reh ya tu? Ya ke apa reh? Besar dia. Ada yang jajak kena pensiun. Ya cino ada buka ayo bergerak, aku bergerak. Mana aku bergerak ni? Ya lagi mau.
Maka kita mohon kehadiran penguasa-penguasa ini. Oh, dia dah pegang menotru penguasa. InsyaAllah kemudian kita tidak lanjut bersama. Untuk siapa? Bukan untuk kita, untuk anak-anak cucu kita ke depan. Semoga Aceh tetap jaya di Aceh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.